yang tidak setuju. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Ingin ya, saya kira memotivasi kader-kader Nahdliyin. Ayo, kalau punya potensi duduk di Kemenag, agar Kemenag ini berdiri sebagai payung bagi seluruh agama yang ada di Indonesia, bukan hanya umat Islam. Ya, di luar NU masih banyak orang yang beranggapan bahwa Kementerian Agama ini khusus untuk umat Islam, bukan menteri seluruh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di awal video saya tampilkan cuplikan yang membuat rame jagat dunia. Jagat dunia maya dan jagat dunia nyata. Tentang ucapan Gus Yakut bahwa Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan hadiah negara untuk umat Islam. Apa sih yang menjadi latar belakang Gus Yakut membicarakan itu? Yang harus kita teliti sama-sama. Kenapa Gus Yakut sampai seberani itu? Kita tahu sama-sama bahwa Gus Yakut itu adalah ketua GP Ansor, panglima tertinggi Banser, yang memiliki jutaan pengikut di berbagai pelosok negara ini. Beliau kerap sekali sangat gencar melawan gerakan-gerakan ekstrim radikal. Beliau sangat gencar sekali melawan orang-orang yang selalu mengklaim atas nama Islam, atas nama umat Islam, atas nama agama. Ya. Sehingga mungkin pemerintah melihat bahwa keberanian Gus Yakut ini memang luar biasa. Sehingga diberikanlah porsi untuk menduduki Menteri Agama. Mungkin itulah ya. Saya narik dulu ke belakang supaya kita memahami siapa sosok Gus Yakut ini. Sering viral dulu itu bagaimana statement-statement Gus Yakut melawan gerakan-gerakan seperti itu ya, yang mengatasnamakan umat Islam, yang mengatasnamakan agama. Wah, dia lawan habis-habisan. Kenapa melawan? Karena kerap agama dijadikan roda, dijadikan kendaraan untuk mengacau negara ini, sehingga melawan, kan itu ya. Gus Yakut menginginkan untuk agama itu jangan dijadikan sebagai kendaraan, apalagi sebagai kendaraan melawan negara, apalagi dijadikan kendaraan sebagai mendiskriminasi kelompok yang katakan minoritas di negara ini. Ya, itu yang beliau inginkan, dan kemudian selalu narasi ini dihadirkan oleh bukan hanya Gus Yakut tetapi orang-orang NU. Nah, setelah kita memahami karakter Gus Yakut, kita akan sedikit kemudian melihat fakta itu dan dikaitkan dengan isu hari ini, yang seolah ada yang mengatakan Gus Yakut hanya arogansi semata, seolah bahwa NU lah pemilik Kementerian Agama, NU lah yang dimandati untuk mengurus Kementerian Agama, negara hanya memberikan Kementerian Agama kepada NU. Gus Yakut menginginkan di statement awal ketika beliau jadi itu, saya itu bukan Menteri Agama umat Islam, tetapi Menteri seluruh agama. Ya, bahkan kunjungan kerja pertama Gus Yakut itu kan menghadiri Natal tuh ya. Ya, menghadiri Natal. Jadi sangat tidak tepat sekali statement itu diadukan dengan fakta bahwa Gus Yakut itu memang selalu mengakomodir kepentingan-kepentingan seluruh agama, bukan hanya umat Islam.
Kalau kita mau kaitkan dengan statement itu dengan arogansi Gus Yakut, saya kira enggak. Dan juga kalau kita mau melihat asal usulnya kenapa Gus Yakut sampai mengatakan hal itu, di Kementerian Agama sendiri masih ada orang yang tidak sepakat terhadap bahwa Menteri Agama ini, Kementerian Agama ini untuk semua agama, tetapi untuk satu agama saja, yaitu umat Islam. Kan beliau yang menerangkan ketika ada statement bahwa Menteri Agama itu untuk seluruh agama yang ada di Indonesia, bukan hanya umat Islam. Kemudian ada yang ngomong, kemudian ada yang interupsi, kemudian ada yang mengkritik. Enggak, Menteri Agama itu untuk umat Islam, bukan untuk seluruh agama. Nah, Gus Yakut ingin menerangkan bahwa Kementerian Agama itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh agama. Kan hari ini banyak sekali orang-orang yang mengklaim atas nama umat Islam, orang-orang yang mengklaim atas nama agama. Kalau mengklaim atas nama NU, otomatis dong ngaitnya atas nama agama juga sebetulnya. Kan gitu. Karena NU ya agamanya agama Islam. Gitu bro, saya kira Gus Yakut itu ingin melawan saja orang-orang yang masih punya pemikiran sempit, ya, masih punya pemikiran sempit di dalam memahami Kementerian Agama, tugas dan fungsinya. Ingin melawan, enggak. Coba kemudian kita jujur sama-sama terhadap statement Gus Yakut dan kemudian kita lihat faktanya. Apakah ada perilaku atau kelakuan Gus Yakut, statement Gus Yakut yang mendiskriminasi, yang mendiskreditkan agama-agama yang lain? Enggak, saya kira beliau justru yang mengakomodir seluruh kepentingan umat beragama, bukan hanya satu kali lagi umat Islam. Gitu bro. Kemudian kan beliau dengan statement ini mendapat pukulan dari mana-mana, mendapat kecaman dari mana-mana. Ada yang menyuruh Gus Yakut harus dicopot dari jabatannya. Wah, ada yang kemudian menyalahkan Jokowi karena tidak tepat memilih menteri. Ada yang mengatakan Menteri Agama, Kementerian Agama harus dibubarkan. Itu wakil ketua MUI itu Anwar Abbas tuh, untuk apa? Bubarkan aja Kemenag. Bukan malah manfaat yang didapat dengan hadirnya Kemenag, tapi kemudaratan yang banyak. Dan lagi kan Gus Yakut itu sedang ingin memberikan hadiah. Di hari santri kemarin beliau ingin membentuk dirjen pesantren. Sudah dibicarakan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah menyetujui. Pokoknya sedang dibahas lah mau dibentuk dirjen pesantren. Tugasnya ya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan pesantren, mengakomodir kepentingan-kepentingan santri, lebih difokuskan ke sana. Kenapa santri diprioritaskan? Karena kita jangan menghilangkan sejarah. Banyak sekali kontribusi para santri untuk membangun negara ini. Ya. Salah satu daripada perjuangan santri resolusi jihad dulu, ya, ketika ingin memerdekakan negara ini, santri ikut terlibat sangat kuat di sana. Para ulama ikut berkontribusi untuk kemudian memerdekakan negara ini. Bahkan setelah kemerdekaan, para santri yang juga kemudian punya potensi, ya, untuk membangun negara ini, ada presiden yang dari santri. Contohnya Gus Dur, diakui oleh dunia sekarang. Beliau sebagai bapak kemanusiaan. Sekarang periode Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir dari rahim santri. Jadi sangat harus diperhatikan santri ini. Kemudian dibentuklah dirjen pesantren karena ternyata faktanya santri ini mampu berkontribusi di dalam memajukan negara.
Nah, kemudian di dalam Kementerian Agama sendiri banyak yang tidak setuju. Kenapa? Karena seolah ketika Dirjen Pesantren ini didirikan hanya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan NU. Karena yang banyak para santrinya yang punya pesantren itu ya NU. Gitu. Itu kan pemikiran-pemikiran yang sempit, saudara. Kan jelas kalau pesantren itu sebelum kemerdekaan juga ya sudah ada, bro. Kalau Anda kemudian iri dengan NU, kenapa banyak pimpinan pesantren, pondok pesantren, santri-santri yang NU, tinggal Anda buat aja pesantren. Apa susahnya? Kan baik. Sumber ilmu agama saya kira yang masih valid hari ini salah satunya ya dari pesantren. Bahkan banyak sekali orang yang keliru memahami agama karena tidak pesantren. Maka wajar dong kalau kemudian ditujukan hadiah dari Kemenag itu untuk pesantren. Wajar dong. Kalau kemudian Anda ingin mendapatkan hadiah itu tinggal dirikan pesantren. Gitu. Kan banyak sekali yang menolak di tubuh Kementerian Agama. Itu sendiri banyak yang menolak. Maka itulah yang membuat Gus Yakut saya kira mengeluarkan statement itu. Enggak, Kementerian Agama itu bukan hadiah negara untuk umat Islam, tetapi hadiah negara untuk NU. Kenapa? Karena kalau untuk NU berarti Kementerian Agama itu sudah otomatis untuk semua agama. Ya, bukan hanya umat Islam, tetapi umat yang di luar Islam. Karena NU itu ya terkenal moderat, mampu kemudian memahami bahwa perbedaan itu hal yang mutlak, ya, toleran dan sebagainya, tidak ngotot, tidak merasa sebagai mayoritas sehingga bisa seenaknya mendiskriminasi yang lain. Enggak seperti itu. Statement itu satu kali lagi, kalau mau ada orang yang mengatakan arogansi, saya kira kurang tepat, karena pada faktanya statement itu tidak berbanding lurus dengan fakta. Kalau misal faktanya memang Gus Yakut sebagai Menteri Agama tidak mengakomodir kepentingan orang lain, hanya mengakomodir kepentingan NU saja. Kalau faktanya seperti itu nih, sebelum keluar statement itu, tidak mengakomodir apalagi kepentingan agama yang lain, hanya golongannya saja, hanya NU saja. Misal seperti itu, kalau misal faktanya, ya oke, bisa kita katakan sebagai statement itu arogansi Gus Yakut. Tetapi kalau misal faktanya di lapangan itu Gus Yakut pengen Kementerian Agama ini untuk seluruh umat beragama, maka ya itu kalimat itu untuk memotivasi saja bahwa banyak sekali orang yang di luar NU, mohon maaf yang tanda kutip, ingin menganggap bahwa Kementerian Agama ini hanya untuk umat Islam saja. Itu bro, maka harus termotivasi kini kader-kader NU untuk juga duduk di Kemenag. Jangan sampai fungsi Kemenag ini kemudian tidak dimaksimalkan sebagai upaya perawatan, penaungan seluruh agama yang ada di Indonesia. Tetapi hanya satu saja, kan itu. Inginnya saya kira memotivasi kader-kader Nahdliyin. Ayo, kalau punya potensi duduk di Kemenag, agar Kemenag ini berdiri sebagai payung bagi seluruh agama yang ada di Indonesia, bukan hanya umat Islam. Ya, di luar NU masih banyak orang yang beranggapan bahwa Kementerian Agama ini khusus untuk umat Islam, bukan menteri seluruh agama. Nah, ini saya kira yang ingin diterangkan oleh Gus Yakut tuh. Ya, jangan salah paham. Wajar nih kan, karena ya di forum NU cuma ya keluar ya sekarang zaman media sosial. Di media sosial. Ya, mari kita cerdas. Oke, di dalam menentukan sikap. Wajarlah banyak yang tidak suka kepada Gus Yakut, sangat wajar. Bukan hanya kali pertama hari ini Gus Yakut tuh menjadi pusat perhatian orang dari dulu. Setelah beliau benar-benar secara tegas ingin melawan gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan ekstrim yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan umat Islam.
di negara ini. Ya. Maka wajar banyak yang tidak suka, karena kelompok-kelompok itu mau tidak mau, suka tidak suka memang ada, dan cukup banyak. Cukup berani, bukan cukup banyak, cukup berani, sedikit tapi berani. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada perdebatan kecil urut, kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang nih, salah satu staf, loh, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak Hasbullah, Wasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya, dan santri juga Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja itu, tidak ada yang salah. Nah, ada lagi yang protes loh, tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Saya bilang, NU itu banyak besar. NU itu banyak umatnya, jamaahnya banyak dan besar secara fisik badannya. Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Dan itu sifat NU. NU itu di mana-mana, itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat. Itu saya kira tidak ada yang salah. Nah, saya kira ini background itu ya, kira-kira menjadi background landasan gitulah cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insya Allah sudah hampir seragam. Sudah hampir seragam, meskipun masih ada 1-2 ya biasa itu, karena kita mengelola organisasi yang besar.